Halo, balik lagi di RB Reptile Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenapa gue naikin malam ini? Karena satu hari yang lalu gue ngecek ada sesuatu yang luar biasa. Ya, berita yang lumayan menghebohkan menurut gue ya. Kali ini kita tidak membahas tentang reptilia ataupun amfibi ataupun hewan melata ya. Kali ini kita lebih ke primata. Jadi malam ini atau hari ini kita membahas tentang primata yang lagi viral videonya yang terjadi di Desa Lusan di Kecamatan Komam ya. Kalau nggak salah itu saya Koam atau Komam gitu, lupa, di Kalimantan Timur teman-teman. Adanya orangutan yang turun dan masuk ke dalam pemukiman. Ini hal yang menyedihkan, yang menjadi PR untuk semua yang peduli terhadap orangutan, terutama kita bangsa Indonesia yang tahu bahwa spesies dari orangutan merupakan hewan atau primata asli Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke kasus ini, kita membahas dulu tentang apa sih orangutan ya, dan apa saja orangutan yang ada di Indonesia. Kita bersyukur banget yang pertama menjadi orang Indonesia, salah satu negara yang memiliki spesies primata yang begitu dekat kerabatnya dengan manusia, yaitu orang utan, atau mereka dikenal dengan genus Pongo sp, teman-teman. Beberapa tahun lalu kita bangga karena kita memiliki dua spesies orangutan. Yang pertama yang dari Sumatera ialah Pongo abeli. Ya, itu tidak terlalu besar teman-teman. Dia ukurannya lebih kecil dibandingkan yang ada di Kalimantan. Dan masa hidup orangutan biasanya kurang lebih 15-25 tahun di alam bebas. Sedangkan di dalam penangkaran dia mampu bertahan hidup kurang lebih 40-50 tahun. Kenapa di dalam penangkaran lebih lama? Nah, nanti kita bahas. Nah, kemudian yang di Kalimantan teman-teman, Pongo Pongo pygmaeus ya. Pongo pygmaeus. Ya benar, Pongo pygmaeus teman-teman. Pongo abeli, Pongo pygmaeus, ya benar. Di Kalimantan kita punya Pongo pygmaeus ya. Nah, spesies orangutan di Kalimantan ini memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan Pongo abeli yang ada di Sumatera. Nah, Pongo pygmaeus juga dia ini mampu bertahan hidup kurang lebih ya 15-25 tahun lah ya di alam bebas, namun mampu bertahan lebih dari 35 tahun ketika di dalam sebuah penangkaran. Nah, itu penemuan tahun-tahun lalu yang cukup lama teman-teman. Ternyata kita harus bangga karena ditemukan lagi satu spesies baru dari genus Pongo yang ada di Sumatera. Ternyata Pongo abeli punya kerabat dekat, yaitu Pongo tapanuliensis atau Pongo tapanuli ya. Ini spesies baru yang ditemukan di daerah Tapanuli, Sumatera Utara teman-teman. Lagi-lagi kita bangga. Cuman Pongo tapanuli ini memiliki ukuran tubuh yang paling kecil dibandingkan kedua saudaranya, namun memiliki taring yang paling besar di antara dua saudaranya. Nah, habitat orangutan ini biasanya berada di dahan-dahan primer atau sampai dahan-dahan ujung pohon teman-teman. Mereka memakan dedaunan, serangga kecil, buah-buahan, hingga telur-telur burung yang ada di pepohonan teman-teman. Habitatnya cukup tentram, jarang sekali terjadi konflik antara orangutan dan manusia beberapa puluh tahun lalu. Tapi sekarang konflik antara manusia dengan orangutan kerap kali terjadi. Dan belum lama beritanya cukup viral, paling baru beberapa hari lalu ya. Ya, penampakan atau turunnya spesies Pongo pygmaeus masuk ke dalam sebuah perkampungan di Kalimantan Timur. Ya, begini videonya. Nah, teman-teman lihat, di situ ada sosok orangutan yang tengah berjalan, kemudian didampingi oleh seorang bapak-bapak. Di situ ya warga sekitar mungkin untuk menyelamatkan si orangutan. Alhamdulillahnya warga sekitar cukup baik, tidak ada yang menyiksa si orangutan tersebut. Namun kesalahan fatal di sini adalah memberi orangutan itu makanan.
Nah, dan langsung menggunakan tangan atau hand feeding. Nah, ini hal-hal yang sepele namun akan terekam oleh otak si orangutan itu. Apa efek baik dan efek buruknya ketika ada orangutan masuk ke dalam pemukiman dan diberi makan dengan tangan kosong, teman-teman? Efek buruknya dulu lah ya. Yang pertama di sini orangutan akan berpikir dia dapat meminta tolong atau ternyata manusia dapat menyediakan mereka makanan. Nah, ini yang juga saya benci ketika terjadi adanya pemberian makan di kera-kera liar di daerah Jawa atau di daerah tempat saya, Jawa Barat ya. Di sini akan ada ketergantungan hidup si primata dengan manusia, dan jangan sampai seperti kera yang terjadi seperti Macaca fascicularis yang ada di Curug-Curug di Jawa Barat. Mereka sudah seperti maling, teman-teman. Kenapa? Mereka akan mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh manusia. Keseringan dikasih makan oleh manusia. Itu efek buruknya. Nah, akan ada terjadi lagi orangutan akan ketergantungan dan masuk lagi ke pemukiman untuk meminta makan. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian efek baiknya apa? Di sini terlihat orangutan ini cukup kelelahan dan lapar tentunya. Efek baiknya ya dia kenyang. Kemudian dehidrasinya pun mungkin terobati atau teratasi, teman-teman. Jadi ada efek buruk dan efek baiknya karena sama-sama penduduk di sana tidak tahu bagaimana penanganan yang benar ketika ada satwa liar masuk ke dalam pemukiman. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. BKSDA sudah langsung bertindak. Dan di situ Orangutan Foundation juga harusnya segera bertindak. Kenapa? Karena jika si orangutan itu terlalu lama berdekatan dan berkerumunan dan dikerumuni oleh manusia, psikologinya akan terganggu, teman-teman. Ya jelas, karena mereka akan merasa bahwa manusia bukan lagi ancaman, dan mereka akan mampu turun seperti kera-kera liar dan masuk ke pemukiman untuk mengambil makanan yang bukan hak mereka. Ingat, seluruh kera, hewan apapun sudah disediakan makanannya oleh Tuhan di hutan belantara. Nah, di sini saya baca penyebabnya terjadi karena habitat yang rusak. Lagi-lagi saya pernah bahas ini, daerah pemanfaatan, daerah lindung, daerah inti, zona pemanfaatan. Nah, ini sudah terbagi-bagi, teman-teman. Harusnya orangutan itu terjaga di zona inti. Kalau sampai dia turun masuk ke dalam pemukiman, berarti ada gangguan yang terjadi di zona inti habitat orangutan Pongo pygmaeus. Nah, di sini menjadi PR kita bersama, terutama mereka yang berwenang langsung terjun ke wilayah habitat Pongo pygmaeus, khususnya di dekat Muara Komam ya, itu yang terjadi konflik ini. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kalau saya hanya seorang YouTuber kecil yang ada di Jawa, saya hanya memberikan solusi jaga hutan mereka, jangan sampai terjadi konflik lagi karena ini akan berakibat fatal. Seluruh status orangutan dalam keadaan kritis. Jadi jangan sampai orangutan itu punah dari muka bumi. Maskot Indonesia, endemik Indonesia, Sumatera dan Kalimantan yang harus tetap kita jaga turun-temurun untuk warisan anak cucu kita. Lagi-lagi ini pesan untuk kita semua, bukan cuma saya dan bukan cuma Anda, dan bukan cuma Anda beberapa LSM yang menangani orangutan, tapi ini PR kita semua, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jaga habitat orangutan. Zona inti jangan pernah diganggu. Pakailah zona pemanfaatan. Sampai sini dulu edukasi kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Mari sama-sama kita jaga satwa endemik asli Indonesia agar tetap lestari dan panjang umur tentunya. Jangan lupa jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.